Shalom saudaraku yang kekasih, salam kasih buat kita dimanapun kita berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau bicara tema yang spesial, yaitu mengenai bingkisan spesial buat kaum galau. Saudara, pembacaan kita ada di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Tetapi satu ayat saja saya baca bagi kita. Di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau bahasa sekarang, saudara-saudara, janganlah galau hatimu. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menceritakan kegelisahan murid-murid pada saat itu. Mereka gelisah karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Yang kedua, karena Yesus menceritakan keadaan mereka yang sebenarnya. Yang ketiga, karena Yesus menceritakan apa yang mereka harus hadapi ketika mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenai galau ini banyak hal yang membuat seseorang galau, ya, banyak faktornya begitu. Memang saudara-saudara, kata galau ini sangat familiar di seputar anak muda, dan biasanya yang membuat anak muda itu galau adalah urusan percintaan dan pendidikan. Kalau bicara urusan percintaan, di dalamnya ada cerita mantan, di dalamnya ada cerita putus cinta, di dalamnya ada cerita cintanya yang ditolak. Lalu kalau bicara urusan pendidikan, di dalamnya ada cerita tugas yang sangat banyak, di dalamnya ada cerita hubungan, ya, mereka dengan dosen, guru, dan sesama di sekolah atau kampus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya berbicara galau ini bukanlah urusan anak muda saja. Ini urusan semua manusia, termasuk juga orang tua, ya saudara-saudara. Dan yang biasanya membuat manusia menjadi galau atau gelisah adalah menghadapi situasi yang sedang terjadi. Di dalamnya ada masa depan yang tidak pasti, di dalamnya juga mungkin ada, ya, kebutuhan hidup yang sangat banyak, dan di dalamnya juga seperti, ya, sekarang yang terjadi ini mengenai virus corona, ya, dan akhirnya membuat orang menjadi susah, baik juga dalam kebutuhan, baik dalam pekerjaan, baik juga di dalam seputar ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang membuat kita galau, saudara-saudara, ada kabar baik bagi kita. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengerti, sangat peduli dengan hati yang sedang galau, dan Dia akan memberi solusi bagi kita dari firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat bahaya dari galau ini. Jadi ingat saudara, ya, kaum galau, ada bahayanya galau. Yang pertama, saudara-saudara, cenderung menjadi serba salah. Yang kedua, ingin lari dari kenyataan, dan ini bisa berujung kepada bunuh diri. Saudara-saudara, ini mengerikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mencari cinta yang palsu. Nah, ini bisa lari ke minum mabuk, perisek, narkoba, dan lain sebagainya. Dan ini pasti berbahaya, ya saudara-saudara. Nah, kita akan lihat saudara-saudara pandangan firman Tuhan mengenai galau ini. Yang pertama, saudara-saudara, kegalauan tidak boleh dibiarkan, harus dilawan. Jadi ingat, kaum galau, tidak boleh galau dibiarkan, ya, harus dilawan. Nah, yang kedua, kegalauan itu merugikan diri sendiri dan dilarang oleh Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, ketika saudara galau itu tidak ada untungnya, malah merugikan diri saudara sendiri. Nah, kalau itu merugikan diri saudara sendiri, ya ngapain saudara lama-lama menjadi galau, ya. Nah, yang ketiga, ingatlah, kepercayaan kepada Tuhan pasti menyingkirkan kegalauan. Nah, jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka kegalauan akan disingkirkan dari kehidupannya. Nah, kita akan masuk kepada solusi atau cara mengatasinya. Nah, yang pertama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara mengatasi galau ini harus datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, ketika saudara galau, jangan datang ke dukun, ke paranormal, atau juga, ya, ke yang lain-lain. Saudara harus datang pada Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup memberi pemulihan yang sejati. Dan ketika saudara datang kepadanya, saudara harus percaya. Ingat saudara, kata percaya ini terbagi dua, ya, percaya dengan otak dan percaya dengan hati. Tetapi yang dimaksud Tuhan di dalam ayat tadi, percaya dengan hati. Apa maksudnya dengan percaya dengan hati? Percaya dengan hati itu di dalamnya menyangkut penyerahan hidup kepada Tuhan.
Dan memang saudara-saudara, kalau kita bicara kata percaya di dalam Alkitab itu mempercayakan hidup sebenarnya. Jadi saudara-saudara, datanglah kepada Yesus dan percayakan hidup saudara kepadanya. Yang kedua saudara-saudara, isilah hidup saudara dengan firman Tuhan. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau saudara memiliki iman, pasti saudara kuat. Jadi saudara-saudara, ketika saudara galau, saudara harus mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan saudara akan kuat dan bisa menghadapi kegalauan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, contohnya ya, ketika seseorang galau menghadapi kekhawatiran ya hidup atau kebutuhan hidup, dia bisa akhirnya menghadapi itu dengan ayat firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 6 ayat 26. Di sana menceritakan bahwa burung-burung itu dipelihara Tuhan, apalagilah kita pasti dipelihara Bapa yang di sorga. Nah, ketika seseorang galau menghadapi tantangan masa depan misalnya ya, kita akan bisa melawannya dengan Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera, bukan masa depan yang suram ya, atau rancangan kecelakaan. Nah, selanjutnya ketika seseorang ya mungkin menghadapi persoalan yang bertubi-tubi saudara-saudara, dia bisa menghadapinya dengan Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika ada pergumulan, persoalan datang bertubi-tubi, dia bisa hadapi. Ternyata itu semua mendatangkan kebaikan dan Allah turut bekerja sama di sana. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa bisa dua orang ya menerima persoalan yang sama tetapi mereka bisa memiliki kondisi yang berbeda. Satu tetap kuat, satu hancur ya. Contohnya ketika seseorang mengalami sakit penyakit misalnya, satu bisa tetap bersyukur dan berdoa pada Tuhan, satu jadi menyangkali Tuhan saudara-saudara. Atau yang kedua contohnya, seseorang ya diputuskan cinta, seseorang yang lain juga diputuskan cinta, satu tetap kuat di dalam Tuhan dan bersyukur pada Tuhan dan memiliki pemikiran ini semua terjadi untuk kebaikan saya dan pasti Tuhan menyediakan yang terbaik. Sementara yang satu lagi saudara-saudara putus harapan dan akhirnya minum baygonnya dan matilah dia bunuh diri. Nah, apa yang membuat mereka berbeda saudara-saudara? Itu kepada pembahasan kita tadi, tidak ada firman dan ada firman. Satu ada firman Tuhan dia tetap kuat, satu tidak ada firman jadi bunuh diri saudara-saudara. Jadi penting sekali ketika seseorang galau mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga saudara-saudara, terimalah kenyataan hidup dan milikilah komunitas yang benar. Saudara-saudara, murid-murid pada saat itu harus menerima kenyataan bahwa memang Yesus harus naik ke surga dan mereka akan terpisah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan juga berjanji akan memberi penghibur dan penolong bagi mereka, dan mereka pada saat itu tetap ada dalam komunitas yang benar. Karena itu ketika saudara menjadi galau, ya carilah komunitas yang benar, yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Jangan cari komunitas yang salah, itu akan membuat saudara nanti jadi makin hancur ya. Yang keempat, arahkan pandangan saudara pada hidup yang kekal atau surga. Saudara-saudara, di dunia ini memang kita ya banyak persoalan dan pergumulan, tetapi ketika kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada hidup yang kekal, bukan hanya seputar dunia ini, maka kita pasti kuat. Contohnya dalam dunia ini kita mungkin tidak mempunyai harta dan kekayaan dan akhirnya membuat kita galau, tapi arahkanlah pandangan kita kepada hidup kekal, bahwa di surga banyak tempat tinggal. Atau mungkin juga dalam dunia ini kita ya terlalu lelah dengan masalah-masalah yang disebabkan oleh setan dari musuh-musuh kita. Ingatlah ada kehidupan kekal, dan di dalam kehidupan kekal ini itu semua tidak ada lagi. Maka saudara-saudara, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan yang kekal, ya kita akan menjadi kuat. Saudara-saudara, ingat, penderitaan, persoalan itu hanya sementara di dunia ini saudara-saudara. Ada lagi kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya kalau kita percaya Yesus bersama Dia
dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya, ingatlah, di dalam Yesus kita pasti menemukan obat galau yang sejati. Karena itu datanglah kepadanya ketika saudara galau, maka saudara pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kaum galau, jangan lagi galau, karena Yesus memberikan pemulihan dan obat galau bagi kita. Tuhan Yesus mencintaimu. Salam kasih buat kita. Amin.